Halo, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Bu Anis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kelainan yang terjadi pada ibu postpartum, yaitu ada postpartum depression dan baby blues. Selama kehamilan dan pasca persalinan, seorang wanita jelas mengalami banyak perubahan, baik itu perubahan fisik, perubahan hormon, maupun perubahan tingkat emosi. Tidak jarang dari mereka akan mengalami perasaan sedih selama beberapa hari pertama atau beberapa minggu ke depan. Di sini tubuh dan emosi ibu menyesuaikan dengan adanya peran baru. Lantas, apakah baby blues dan postpartum depression ini adalah hal yang sama atau hal yang berbeda? Nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari baby blues syndrome atau baby blues. Baby blues syndrome terjadi setelah melahirkan akibat berbagai perubahan pada fisik dan psikis ibu. Biasanya terjadi 2 atau 3 hari setelah pasca persalinan. Kehadiran bayi bisa membuat ibu merasa bingung dan khawatir terkait cara merawat bayi dengan baik. Dan baby blues itu sendiri bertahan paling lama 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Menurut data penelitian, sekitar 80% ibu yang baru memiliki anak mengalami baby blues, apalagi pada ibu yang melahirkan pertama kali. Untungnya kondisi ini tidak bertahan lama, hanya bertahan 2 atau 3 minggu saja. Dan ibu pun tidak akan mengalami perasaan yang sedih, tidak berharga, tidak berdaya, maupun putus asa, tidak. Dan ibu pun tidak akan merasakan kehilangan kegembiraan, juga tidak. Hanya memerlukan dukungan dari suami, keluarga, dan orang-orang terdekat supaya baby blues ini bisa teratasi hingga 2 minggu atau 3 minggu saja dan tidak akan menyebabkan kelainan yang lain dan bisa teratasi sedini mungkin. Makanya diperlukan dukungan dari suami, keluarga, dan orang-orang terdekat. Itu tentang baby blues. Lalu apakah postpartum blues atau postpartum depression? Di sini hal yang perlu diketahui bahwa postpartum depression adalah masalah yang dapat menimbulkan dampak yang lebih serius dibandingkan dengan postpartum blues. Seorang ibu yang mengalami postpartum depression atau depresi pasca persalinan membutuhkan bantuan segera sebagai pencegahan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari atau diatasi sedini mungkin. Nah, andaikan baby blues syndrome tidak kunjung membaik setelah 2 minggu, sebaiknya ibu atau anggota keluarga lainnya perlu harap-harap cemas, sebab ada kemungkinan jika baby blues di sini selama 2 minggu atau 3 minggu tidak teratasi, maka ibu akan mengalami yang namanya postpartum depression. Kondisi ini bisa menyebabkan kekhawatiran yang berat sehingga membuat ibu merasa putus asa, bahkan tak merasa adanya ikatan dengan bayi sehingga tidak ada kemampuan untuk merawat diri maupun bayinya sendiri. Itu postpartum depression. Kemudian baby blues bukanlah postpartum atau depresi pasca persalinan, sehingga postpartum blues dan baby blues adalah 2 hal yang berbeda. Tetapi tidak sedikit orang yang keliru untuk membedakan kedua kondisi ini dikarenakan garis atau batas dari baby blues dengan postpartum depression tidak begitu jelas. Banyak perubahan yang terjadi pada psikis ibu, tetapi yang perlu kita ketahui kalau baby blues terjadi 2 atau 3 hari selama pasca persalinan atau postpartum dan dia hanya bertahan paling lama 2 sampai dengan 3 minggu. Tetapi jika 2 sampai dengan 3 minggu tanda dan gejala yang dialami ibu tidak teratasi, maka akan mengalami yang namanya postpartum blues atau depresi postpartum. Jadi 2 hal ini adalah hal yang berbeda. Lalu apa saja sih tanda dan gejala dari postpartum depression di sini? Yang pertama,
Ibu tidak bisa tidur, sekalipun ibu merasa capek, di sini ibu tidak bisa tidur. Kemudian kehilangan nafsu makan, atau ibu makan lebih dari porsi biasanya, yaitu lebih banyak. Kemudian ibu merasa mengisolasi diri sehingga dia menutup diri dari orang-orang sekitar. Kemudian ibu berpikir untuk melukai diri dan bayinya. Kemudian dia hilang akan minat-minat terhadap hal yang disukainya. Kemudian ibu juga akan mengalami kesulitan untuk menyusui karena di sini adanya perubahan psikis akan mempengaruhi hormon prolaktin sehingga produksi ASI pun menjadi sedikit. Kemudian adanya perubahan suasana hati yang sangat drastis. Kadang ibu bahagia, kemudian menangis terus menerus. Kemudian yang paling parah, ibu akan berpikir tentang adanya kematian atau keinginan untuk bunuh diri. Nah, jika ada tanda dan gejala ini, keluarga harus waspada tentang tanda dan gejala yang dialami ibu di sini, yaitu adalah tanda dan gejala dari postpartum blues atau postpartum depression. Kemudian jika muncul tanda dan gejala yang sudah saya sebutkan tadi, tidak main-main. Kondisi postpartum depression jika terus dibiarkan, dia akan mengalami kondisi yang lebih parah seperti tanda dan gejala yang terakhir itu. Ibu akan berpikir tentang kematian dan melukai diri sendiri. Oleh sebab itu, segeralah temui dokter atau psikis bila mengalami gejala di atas tadi. Kita bisa menghubungi dokter atau psikologi terdekat yang bisa membantu memberikan solusi dan penanganan dari tanda dan gejala yang dialami oleh ibu, supaya di sini ibu mendapatkan penanganan yang tepat. Itu tanda dan gejala dari postpartum depression. Perbedaan yang paling penting terlihat dari baby blues dengan postpartum depression adalah gangguan baby blues terjadi hanya sementara. Tadi 2 atau 3 minggu dia mampu bertahan dan terjadi 2 atau 3 hari pasca persalinan. Maka dari itu harus tahu tentang beberapa masalah yang dapat bertahan dengan gejala yang dapat timbul. Beberapa wanita hanya mengalami postpartum blues selama beberapa hari setelah melahirkan. Kemudian gejala yang timbul dapat memuncak sekitar 4 atau 5 hari pasca melahirkan karena di sini adanya perubahan hormon. Itu ya. Kemudian wanita yang mengalami gangguan ini dapat bertahan hingga 2 minggu atau setelahnya. Karena setelah 2 minggu atau 3 minggu jika baby blues tidak teratasi, maka dapat terjadi postpartum blues atau postpartum depression. Jika gejala dari masalah ini terjadi lebih dari 2 minggu, mungkin saja ada pertanda ibu mengalami postpartum depression. Pemeriksaan dini sangat perlu dilakukan untuk pencegahan agar kesehatan mental sang ibu tetap terjaga. Makanya, jika ada tanda-tanda dan gejala dari postpartum depression tadi atau baby blues 2 minggu atau 3 minggu tidak teratasi, baik dari keluarga maupun orang terdekat, harus membawa ibu ke dokter atau psikolog agar masalah ini dapat ditangani sedini mungkin. Dari segi penanganan, keduanya tetap berbeda. Baby blues umumnya bisa hilang dengan sendirinya, walaupun dibutuhkan adanya dukungan dari suami, keluarga, dan orang-orang terdekat untuk menguatkan ibu supaya baby blues ini dapat teratasi dan tidak terjadi postpartum depression. Sedangkan postpartum depression memerlukan adanya penanganan khusus, yaitu mengalami depresi secara melahirkan dapat mencoba konseling dengan terapis atau psikolog. Penggunaan antidepresi juga dapat membantu pemulihan ibu dari depresi. Depresi yang tidak ditangani dengan baik bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan akan membawa dampak yang buruk bagi ibu dan bayinya karena ibu sudah tidak mampu merawat diri dan bayinya. Nah, gejala-gejala dari postpartum
blues atau postpartum depression dan baby blues, kita di sini bisa membantu mengatasi tanda dan gejala itu dengan tips-tips yang pertama, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ibu yang mengalami kecemasan umumnya akan mengalami penurunan nafsu makan, makanya di sini makanan yang bergizi sangat diperlukan. Kecukupan gizi dan cairan sangatlah penting bagi pemulihan diri ibu dan pemberian ASI kepada sang buah hati. Kemudian konsumsi multivitamin dan omega 3 untuk menjaga kesehatan ibu juga diperlukan. Jangan minum alkohol karena di sini nanti minuman yang beralkohol akan meningkatkan tingkat depresi dari ibu sendiri. Setiap kali perasaan bersalah muncul, tanamkan pada diri bukanlah kesalahan diri sendiri. Dukungan keluarga, teman sangat diperlukan untuk ibu, sehingga ibu di sini nanti akan merasa dirinya mampu diperhatikan, sehingga tanda dan gejala itu mampu diatasi. Istirahat yang cukup. Istirahat sangat diperlukan untuk pemulihan tubuh. Bisa dengan mencoba melakukan relaksasi, meditasi, dan mandi dengan air hangat untuk menenangkan pikiran ibu sebelum ibu itu tidur. Itu ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mengatasi gejala-gejala yang terjadi pada ibu postpartum blues maupun ibu dengan postpartum depression. Semoga bermanfaat. Jika ada tanda dan gejala yang terjadi pada ibu, baik itu suami dan keluarga maupun orang terdekat, harus waspada supaya postpartum blues maupun depresi postpartum atau postpartum depresi dapat diatasi sedini mungkin. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi ibu-ibu semua, dan terima kasih banyak. Saya akhiri. Dan